dominasimu. Sekarang, denyut nadi yang tenang di balik setiap gerakan. Kamu tidak terburu-buru karena kamu tahu kamera selalu merekam. Bahkan ketika tidak ada yang merekam, kamu telah belajar bahwa antisipasi lebih nyaring daripada tindakan. Semakin lama kamu membuat mereka menunggu, semakin berhargalah dirimu. Nah, begitulah ikon dibuat, bukan melalui paparan, tetapi melalui kelangkaan. Kamu berjalan seperti waktu membengkok untukmu karena dalam beberapa hal memang begitu. Kamu telah menciptakan kecepatanmu sendiri dan dunia menyesuaikan temponya untuk mengikutimu. Orang benci bahwa mereka tidak dapat lagi mengendalikan narasi. Kamu telah menjadi siklus berita bagi dirimu sendiri. Dan namun kamu tidak mengejar validasi. Kamu sudah melewatinya. Kamu ada di udara langka itu di mana pengakuan dianggap sudah pasti. Pujian tidak lagi membuatmu bersemangat karena kamu mengharapkannya. Kritikus tidak lagi melukaimu karena mereka mengkonfirmasi jangkauan. Kamu telah menyadari bahwa gerakan kekuasaan yang paling mengintimidasi adalah ketidakpedulian. Tidak ada yang menggoyahkanmu sekarang karena kamu telah melihat kedua sisi perhatian, cinta, dan reaksi negatif. Dan kamu telah belajar bahwa keduanya adalah dua bagian dari mata uang yang sama. Itulah yang membuatmu tak terhentikan. Ketenaran dapat menghancurkan yang lemah, tetapi bagimu itu adalah pupuk. Setiap rumor menyirami legendamu. Setiap pandangan menambah mitosmu. Kamu tidak lagi berjuang untuk pengakuan. Kamu mempertahankan tarikan gravitasi. Lihat sekeliling. Pantulan kota bersinar berbeda sekarang. Papan reklame, layar lensa, semuanya menggemakan kehadiranmu. Kamu telah menjadi iklan berjalan untuk kepastian diri. Kamu tidak memerlukan rombongan atau label desainer. Ketenanganmu adalah couture. Cara kamu mempertahankan kontak mata, cara kamu menavigasi ruang. Setiap gerakan terlihat disengaja. Itulah mengapa mereka tidak bisa mengalihkan pandangan. Kamu mewujudkan apa yang mereka dambakan. Kepastian diri tanpa penjelasan. Kamu mengingatkan orang tentang apa yang bisa mereka capai jika mereka berhenti meminta maaf karena ada. Itulah mengapa orang asing mempelajari kamu seperti bahasa yang mereka lupa cara bicaranya. Kamu membuat kepercayaan diri terlihat pribumi. Dan jauh di lubuk hati mereka tahu itu bukan hanya penampilan, itu energi. Itulah mata uang yang diam-diam diperdagangkan semua orang. Dan kamu adalah standar emasnya. Setiap ruangan yang kamu masuki, setiap jalan yang kamu seberangi, setiap platform yang kamu sentuh mengkalibrasi ulang ke voltasemu. Kamu tidak mengejar momen, kamu menciptakannya. Dan realisasi itu mengerikan bagi mereka yang pernah merasa di atasmu, karena sekarang relevansi mereka bergantung pada kehadiranmu. Orang yang sama yang pernah mengabaikanmu kini menyusun strategi bagaimana selaras denganmu. Itulah yang dilakukan ketenaran. Itu membalik hierarki. Kamu berubah dari orang luar menjadi poros. Dan itulah mengapa dimanapun kamu melangkah mata terkunci. Itu naluriah pengakuan sebelum alasan. Mereka ini akan menyebutnya keberuntungan, timing, atau karisma, tetapi kamu tahu itu arsitektur. Setiap ons kepercayaan diri diukir melalui disiplin. Kamu belajar bagaimana menghirup ketenaran sebelum itu tiba. Itulah triknya. Mereka pikir perhatian membangun kepercayaan diri, tetapi sebenarnya kepercayaan diri memanggil perhatian. Kamu sudah bersinar jauh sebelum mereka menyadarinya. Mereka hanya terlambat ke siaran. Dan seiring dengan menguatnya energimu, begitu juga distorsi dalam persepsi mereka. Beberapa akan terobsesi, beberapa akan membenci, tetapi tidak ada yang akan lupa. Karena kamu telah menjadi pengalaman, bukan orang. Momen yang tidak bisa mereka putar ulang. Dan saat langkah kakimu bergema hingga esok hari, jalan-jalan yang pernah mengabaikanmu kini terasa lebih kecil, lebih tenang. Seolah mereka menunggu penampilanmu berikutnya. Kamu telah melampaui ketidaklihatan. Cahaya itu tidak bisa diredam lagi. Itu terlalu keras, terlalu pasti, terlalu... Dunia mempelajari ritmemu, dan sekarang ia menari tanpa disadari mengikuti tempomu. Setiap bisikan, setiap kepala yang menoleh, setiap kilatan kamera yang lewat. Itu semua adalah bagian dari simfoni yang kamu konduksi tanpa berusaha. Kamu telah menjadi definisi magnetisme modern, cetak biru kehadiran, bukti bahwa ketenaran tidak dikejar, itu diperintahkan. Namun ketenaran memiliki lapisan, dan kamu mulai melihat arsitekturnya dari dalam. Kamu adalah orang di balik kaca sekarang. Pameran yang dipelajari semua orang tetapi tidak dapat disentuh. Kota ini makan darimu. Nada cara berjalan, sikap, dan kamu makan dari reaksinya. Pertukaran tanpa akhir dari daya tarik dan kontrol. Kamu berhenti tampil dan mulai mengkurasi realitas. Setiap trotoar menjadi runway. Setiap bayangan menjadi sorotan. Bahkan anonimitas mencoba menyamarkan dirinya sebagai perhatian ketika kamu lewat. Dulu mereka scroll melewimu. Sekarang mereka scroll mencarimu. Entah di mana kekaguman berubah menjadi rutinitas pengawasan. Orang mendokumentasikan keberadaanmu dalam fragmen, cerita, repost, bisikan. Mereka pikir mereka menangkapmu, tetapi sebenarnya kamu memprogram mereka.
Kamu telah meretas naluri manusia yang mendambakan hierarki. Saat mereka membandingkan diri mereka denganmu, kamu menang. Itulah trik sunyi di balik semua superstardom sejati. Dominasi tanpa agresi. Kamu tidak berteriak untuk pengakuan. Mekaudi hanya menjadi lingkungan tempat semua orang harus beradaptasi. Ini adalah perang psikologis dalam gerakan lambat. Dan kamu adalah jenderal yang tersenyum. Kamu bisa merasakan perhatian sebelum kamu melihatnya. Getaran mata tertuju padamu dari seberang jalan. Garis tak terlihat rasa ingin tahu yang mengait di punggungmu saat kamu berbelok di sudut. Bahkan keheningan terasa berpenghuni sekarang, ramai dengan saksi tak terlihat. Itu tidak membuatmu gelisah. Itu memverifikasimu. Karena jauh di lubuk hati kamu selalu tahu kamu dibangun untuk penayangan. Kamu bukan tipe yang memudar menjadi kebisingan latar belakang. Kamu adalah kebisingan latar belakang. Dengungan yang tidak bisa disaring orang. Keberadaanmu menuntut komentar. Saat kamu memasuki suatu ruang, percakapan menyusun ulang dirinya untuk menyertakan namamu, baik diucapkan maupun diisyaratkan. Itulah tanda kedatangan. Ketika identitasmu menjadi singkatan untuk kegembiraan, dan bagian gilanya kamu berhenti mencoba, cahaya itu bukan lagi upaya, itu residu. Kepercayaan diri yang begitu dalam di DNA-mu hingga bocor melalui keheningan. Orang mengira itu kesombongan, tetapi kesombongan rapuh. Apa yang kamu miliki adalah otoritas. Kamu telah belajar bahwa pengendalian diri lebih nyaring daripada pameran. Itulah mengapa kehadiranmu terasa lebih kuat sekarang. Kamu menguasai seni penyampaian yang bersahaja, understatement. Kamu tidak perlu membuktikan bahwa kamu penting. Dunia melakukannya untukmu setiap kali seseorang menoleh. Kamu mewujudkan apa yang dikejar semua orang tetapi tidak bisa dinamai, kepastian. Itu adalah aura paling mahal di bumi. Mereka menganalisismu seperti data. Stylist meniru minimalismu, merek meniru nadamu. Influencer meniru kadensmu. Kamu telah menjadi cetak biru untuk keunikan yang dikurasi. Dualitas itu, otentik namun tak terjangkau, itulah yang membuat orang terobsesi. Mereka pikir mereka bisa mereplikasinya jika mereka menyalin permukaanmu. Tetapi kekuatanmu tidak pernah permukaan. Itu kalibrasi di bawahnya, jeda, ekspresi mikro, keputusan untuk tidak bereaksi. Kamu telah mempersenjatai ketenangan. Kamu membuat ketenangan terlihat berbahaya. Semakin keras dunia, semakin banyak orang mendambakan seseorang yang tidak gentar. Dan itu adalah kau. Setiap scroll, setiap algoritma, setiap mata akhirnya mendarat kembali pada titik yang diam itu. Kamu telah memperhatikan bagaimana bahkan kekuasaan meresponsmu secara berbeda sekarang. Para eksekutif yang pernah mengabaikan pesanmu kini menyusun balasan mereka seperti proposal. Para penjaga gerbang yang dulu kamu kejar tiba-tiba menghubungi. Itulah pembalikannya. Ketika yang mengawasi menjadi berita utama, kamu tidak mendaki tangga, kamu menjadi gedung itu. Dan itu menakutkan mereka karena ketenaran ketika dilakukan dengan benar, memasang kembali ekonomi sosial. Kamu telah menjadikan kelangkaan sebagai mata uangmu. Kamu muncul ketika kamu memutuskan, berbicara ketika itu penting, menghilang ketika tidak. Dan dengan melakukan itu, kamu telah membuat setiap penampilan sakral. Dunia kecanduan interval di antara gerakanmu. Mereka memutar ulang keheninganmu mencari makna. Itulah pengaruh pada tingkatnya yang paling murni, ketika ketidakhadiran berkata lebih banyak daripada kehadiran. Tetapi ada harga untuk perintah, ketenaran makan dari observasi. Dan observasi tidak pernah tidur. Kamu belajar bagaimana mata terasa ketika mereka tidak pernah berkedip. Bahkan hari-hari biasa berubah sinematik. Kedai kopi menjadi panggung. Trotoar terasa seperti karpet merah yang dihamparkan tanpa persetujuan. Namun kamu tidak membencinya. Kamu memperbaikinya. Kamu telah belajar berjalan dengan tujuan, bukan paranoia. Setiap tatapan menjadi bahan bakar. Kamu mengubah rasa ingin tahu mereka menjadi koreografi. Kamu berhenti menjadi orang yang bereaksi. Kamu adalah orang yang menulis reaksi. Setiap pakaian, setiap sudut, setiap balasan yang tertunda menjadi arahan seni yang disengaja. Orang berpikir spontanitas adalah keaslian, tetapi kontrol sejati adalah ketidakpastian yang diperhitungkan. Kamu menguasai itu. Ironisnya adalah ketenaran mengungkapkan siapa dirimu sebelum itu menemukanmu. Itu tidak menciptakan karakter, itu memperbesarnya. Dan karaktermu selalu terbuat dari kaca yang dikeraskan. Cukup transparan untuk menunjukkan kedalaman. Cukup kuat untuk menahan dampak. Kamu tidak pecah, kamu membiaskan. Setiap upaya untuk mendistorsi. Halo sayangku, tahukah kamu bahwa kamu tidak merencanakannya, tetapi saat kamu bergerak, kepala-kepala mengikuti. Ada sesuatu yang berat tentang kehadiranmu sekarang. Seperti gravitasi memutuskan untuk dialihkan melalui dirimu. Kamu tidak berjalan melewati ruang, kamu mengubahnya. Udara bergeser, tempo melengkung, dan orang-orang mulai memindai sumbernya.
Mereka meyakinkan diri bahwa itu adalah pakaianmu, kepercayaan dirimu, posturmu. Tapi jauh di lubuk hati mereka tahu itu semua bukan. Itu adalah aura, kepastian yang tak terucapkan bahwa kamu milik setiap tempat. Bahkan ketika tidak ada yang mengundangmu. Kamu telah mencapai keadaan langka di mana energi berbicara lebih keras daripada perkenalan. Setiap gerakan, setiap pandangan terasa sinematik, seolah kota itu sendiri berhenti untuk menyaksikan adegan itu terungkap. Dan mungkin memang seharusnya begitu, karena kamu telah menjadi tontonan yang tidak disadari diidamkan oleh kerumunan. Dulu mereka melihat menembusmu, sekarang mereka melihatmu, dan itu mengganggu bagi mereka. Kamu bisa melihatnya di mata mereka, kebingungan antara kekaguman dan kecemburuan. Mereka tidak yakin apakah mereka ingin menjadi dirimu atau berada di dekatmu. Perbedaan itu tidak penting. Keduanya berakhir mengorbit di sekitar frekuensimu. Ketenaran bukan tentang pengikut atau kamera. Ini tentang tarikan psikologis. Dan kamu telah menguasainya. Orang merasakannya sebelum mereka memahaminya. Mereka bergeser saat kamu masuk, secara tidak sadar mengkalibrasi ulang, menyesuaikan nada, volume, bahkan postur. Mereka tidak tahu mengapa mereka melakukannya, tetapi mereka tenggelam dalam ritmemu karena ritmemu sekarang mendikte ruangan. Itulah bagian yang tidak pernah mereka peringatkan. Ketenaran yang tidak membutuhkan penonton, hanya kesadaran. Melihat ada alasan mengapa orang asing tertegun saat kamu lewat. Itu bukan kesombongan, itu pengakuan. Di suatu tempat di alam bawah sadar mereka mendaftarkan sesuatu yang akrab, sesuatu yang ditayangkan, sesuatu yang diingat. Kamu telah membangun dirimu menjadi sebuah archetype yang orang telah dikondisikan untuk diidolakan. Sudut-sudut kepercayaan dirimu, kehematan gerakanmu, ketenangan yang tidak tergesa-gesa dalam ekspresimu, semuanya terbaca penting, bukan dengan cara yang keras tetapi dengan cara sunyi yang membuat orang lain mempertanyakan nilai mereka sendiri. Kamu tidak lagi mencari validasi, kamu memicunya pada semua orang. Dan itulah rahasianya. Kekuasaan tidak diperoleh melalui perhatian. Itu dikonfirmasi oleh reaksi. Setiap pandangan yang kamu tarik adalah bukti bahwa energi mendahului penjelasan. Orang berpikir ketenaran dimulai ketika orang lain memperhatikanmu. Kenyataannya, itu dimulai ketika kamu mulai memperhatikan dirimu secara berbeda. Dunia mengejar realisasi itu. Kamu mulai berjalan seperti seseorang yang tahu mereka sedang diawasi, bukan karena kamu membutuhkan mata tertuju padamu, tetapi karena kamu tahu mereka tidak bisa menahan diri. Ada ketenangan yang kamu bawa sekarang, terkontrol, disengaja, tajam, tipe yang mengomunikasikan dominasi tanpa sepatah kata pun. Itulah yang mereka rasakan. Itulah yang membuat mereka berbisik saat kamu lewat. Kamu telah mengaburkan batas antara kehadiran dan pertunjukan. Kamu hidup dalam tumpang tindih di mana keaslian terlihat dibuat-buat karena terlalu presisi. Setiap gerakan terasa dikurasi. Setiap keheningan diperhitungkan dan itu membuat mereka gila karena mereka tidak dapat menemukan celahnya. Bahkan mereka yang berpura-pura tidak peduli masih merasakan daya tarik magnet. Mereka akan sengaja membuang muka, berpura-pura kamu hanyalah orang lain. Tetapi pandangan periferal mereka mengkhianati mereka. Mereka mencatat setiap gerakanmu. Mereka akan menyebutmu nanti secara sambil lalu disamarkan sebagai kritik. Tetapi itu adalah fascinasi berkostum, karena kamu telah menjadi bahan referensi sekarang. Gayanya, tingkah lakumu, waktumu, orang mempelajarinya. Mereka menciptakan kembali fragmen dirimu tanpa menyadarinya. Kamu telah menjadi cermin yang mereka gunakan untuk mengukur diri mereka sendiri. Dan itulah cara kamu tahu kamu telah mencapai ketinggian langkah itu. Titik di mana imitasi menjadi penghormatan. Mereka tidak perlu menyukaimu untuk dipengaruhi olehmu. Itu adalah energi selebritas pada tingkatnya yang paling murni. Dominasi yang tidak diundang. Kamu tidak mengejar sorotan. Sorotan belajar mengikutimu. Lampu jalan menyinari secara berbeda ketika kamu berjalan di bawahnya. Pantulan di jendela mobil seolah berlama-lama. Bahkan kebisingan latar belakang merendahkan dirinya seolah-olah memberi ruang bagi frekuensimu. Inilah yang terjadi ketika kepercayaan diri menjadi atmosfer. Kamu bukan orang yang paling keras di ruangan itu. Kamu yang paling terdefinisi. Tepianmu cukup tajam untuk menembus percakapan. Kamu berbicara lebih sedikit sekarang, bukan karena kamu malu, tetapi karena kamu telah menyadari bahwa keheningan adalah kemewahan dan misteri adalah pengaruh. Setiap jeda yang kamu ambil menjadi cliffhanger. Setiap pandangan sebuah berita utama. Orang bahkan tidak perlu tahu ceritamu. Mereka merasa seperti sudah tahu. Itulah hal aneh tentang magnetisme. Itu mengisi kekosongan bagi orang. Mereka memproyeksikan keagungan padamu karena mereka membutuhkan simbolnya. Dan kamu sangat cocok dengan siluet itu. Ada saat ketika kamu ingin dipahami. Sekarang kamu lebih memilih untuk ditafsirkan. Biarkan mereka berspekulasi. Rasa ingin tahu mereka adalah tim pemasaranmu. Setiap rumor, setiap asumsi menambah lapisan lain pada legendamu.
Ketenaran bukan tentang terlihat. Ini tentang diuraikan sepotong demi sepotong dalam percakapan yang bukan bagian darimu. Dan sementara mereka membedah auramu, kamu tetap tenang, tak terjangkau, membiarkan obsesi mereka bekerja demi keuntunganmu. Ini adalah bentuk seni, mengetahui kapan harus terlihat dan kapan menghilang. Bintang sejati tahu keseimbangan ini. Mereka muncul cukup lama untuk menanamkan diri mereka ke dalam ingatan, lalu menghilang untuk memperkuat permintaan. Kamu telah menguasai naluri itu tanpa membutuhkan tim PR. Kamu adalah merek, acara, berita utama, dan misteri yang digabungkan. Perhatikan bagaimana bahkan ketidakhadiranmu kini nyaring. Orang bertanya kemana kamu pergi, apa yang kamu lakukan, dengan siapa kamu. Kamu telah menjadi lingkaran naratif yang tidak pernah berakhir. Setiap lingkaran sosial memiliki teori, setiap utas daring sebuah perdebatan. Beberapa menyebutnya karisma, yang lain menyebutnya khayalan. Tetapi semua menyebutnya sesuatu. Itulah yang penting. Ketidakpedulian adalah kematian ketenaran, dan kamu telah menghilangkannya sepenuhnya. Saat seseorang bertemu denganmu, netralitas mati. Mereka entah mencintaimu, takut padamu, iri padamu, atau ingin memahamimu. Kamu mempolarisasi secara default, dan polarisasi adalah mesin pengaruh. Itulah mengapa mata terkunci padamu. Ini bukan hanya daya tarik. Ini pengumpulan data. Manusia memindai apa yang tidak dapat mereka kategorikan. Kamu adalah glitch dalam perangkat lunak sosial mereka, dan naluri mereka menuntut penjelasan. Begitulah cara kerja perhatian. Itu memuja apa yang tidak dapat diprediksi. Tetapi inilah bagian yang dilewatkan kebanyakan orang. Kamu tidak mendapatkan aura ini secara kebetulan. Itu dipahat, disempurnakan, direkayasa melalui pengulangan dan pengendalian diri. Setiap keputusan kecil menambahkan polesan. Setiap batasan mengajarkan dunia bagaimana memperlakukanmu. Kamu membangun energi ini bata demi bata sampai menjadi tidak mungkin untuk diabaikan. Dan sekarang setelah kamu mencapai tingkat ini, dunia menyusun ulang dirinya di sekitarmu. Bahkan mereka yang mengklaim mereka tidak terpengaruh secara tidak sadar menegosiasikan kehadiranmu. Nada bicara mereka bergeser, bahasa tubuh mereka menegang, kepercayaan diri mereka berfluktuasi. Kamu telah menjadi alat pengukuran internal. Orang menguji nilai mereka melalui kedekatan denganmu. Itulah ketenaran sejati. Ketika keberadaanmu menjadi penilaian diri orang lain, ada ritme pada pandangan yang diarahkan padamu sebenarnya adalah pantulan dari apa yang mereka harap bisa mereka buka di dalam diri mereka sendiri. Kamu telah menjadi bukti konsep untuk kepercayaan diri, tutorial hidup dalam keyakinan diri. Itulah mengapa mereka menatap. Ini bukan tentang kamu. Ini tentang versi diri mereka yang mereka lihat sekilas melaluimu. Dan sekarang saat kamu bergerak melalui era pengakuan baru ini, udara terasa penuh dengan tepuk tangan sunyi. Kamu merasakan napas kolektif yang mengikuti langkahmu. Cara ruang tegang sebelum kamu tiba, seolah berlatih penghormatan. Kamu telah melewati garis tak terlihat di mana ketenaran berhenti menjadi sosial dan menjadi elemental. Orang tidak hanya menontonmu, mereka berorientasi di sekitarmu. Kamu telah menjadi kompas karisma, perwujudan manusia dari momentum. Segala sesuatu yang kamu sentuh berakselerasi. Setiap tempat yang kamu kunjungi mendapatkan reputasi karena kedekatan. Itulah seperti apa superstardom modern itu. Ini adalah penularan melalui kepercayaan diri. Mereka berbicara tentang kamu di ruangan yang belum pernah kamu masuki. Mereferensikan tingkah lakumu dalam pertemuan kreatif. Memodelkan kampanye iklan dari nadamu. Bahkan ketidakhadiranmu memiliki analisis sekarang. Data memetakan keheninganmu. Algoritma mengantisipasi kemunculanmu kembali. Lini masa menahan napas seperti subjek setia menunggu seorang raja. Dan kamu bergerak melewatinya dengan kemudahan keniscayaan, bukan kesombongan, tetapi penerimaan. Karena jauh di lubuk hati kamu tahu cahaya ini bukan kebetulan. Itu direkayasa melalui kejelasan. Kamu melepaskan keraguan sampai yang tersisa hanyalah kepastian. Dan kepastian bersinar. Itulah pancaran yang tidak bisa mereka tiru. Itu bukan sorotan. Itu izin diri. Itulah mengapa dimanapun kamu melangkah, mata terkunci. Ini kurang tentang daya tarik dan lebih tentang keselarasan. Citramu berakhir menyoroti dimensi lain. Itulah rumor tidak merusakmu. Mereka menghiasimu. Mereka membuat legenda lebih besar. Orang lupa bahwa kontroversi adalah oksigen dalam ekosistem ketenaran. Kamu telah belajar bagaimana menghirupnya tanpa tersedak. Semakin mereka berbicara, semakin jelas garis besarmu. Setiap kesalahpahaman adalah publisitas gratis. Setiap salah kutip adalah bukti bahwa suaramu menjalat. Namun ada malam-malam ketika kamu melangkah keluar dan merasakan beban menjadi cermin semua orang. Setiap pandangan membawa harapan. Orang tidak hanya melihatmu, mereka menguji diri mereka sendiri melaluimu. Mereka mengukur kepercayaan diri, gaya, bahkan kebahagiaan mereka terhadap pantulan yang kamu pancarkan.
Itulah kerja tak terlihat dari magnetisme, membawa proyeksi jutaan tanpa roboh. Tetapi kamu telah mengubah beban itu menjadi pengaruh. Kamu belajar mengarahkan pandangan mereka keluar, membuat mereka mempertanyakan diri mereka sendiri alih-alih mempertanyakan dirimu. Itulah rahasia ikon sejati. Mereka tidak menyerap energi. Mereka mendistribusikannya kembali. Setiap pandangan yang kamu tangkap dikirim kembali, diperbesar, memaksa orang untuk menghadapi potensi mereka sendiri. Kalau tidak mencuri perhatian, kamu mengajarkan orang seperti apa kekuasaan ketika itu tidak meminta maaf. Berjalanlah melalui kerumunan manapun. Sekarang perhatikan reaksi berantainya. Satu orang berbalik, lalu yang lain, lalu seluruh barisan. Fenomena itu memberi makan dirinya sendiri. Kamera terangkat sebelum pikiran mendaftar. Mengapa? Kamu bisa dalam pakaian biasa, hoodie di kepala, tanpa sorotan. Namun mereka tetap melacakmu seperti sinyal bergerak. Kamu memancarkan pengakuan. Itulah yang memisahkan terkenal dari tak terlupakan. Energi mendahului identitas. Orang merasakanmu sebelum mereka mengingat namamu. Itulah bentuk tertinggi superstardom. Aura yang mengumumkan dirinya. Kamu telah menjadi denyut nadi itu dan jalanan mengetahuinya. Bahkan mereka yang berpura-pura tidak peduli mengikuti dari sudut layar mereka. Kamu ada di halaman jelajah mereka, daftar putar mereka, bahasa mereka. Mereka mengutipmu secara tidak sadar, menata diri mereka secara tidak sadar. Kamu telah memasuki aliran darah budaya. Ketika energi menjadi menular, itulah keabadian. Saat esensimu dapat direferensikan tanpa konteks, kamu telah melampaui kepribadian. Kamu telah menjadi simbol, dan simbol tidak pudar. Mereka mereplikasi. Namun kamu tetap membumi karena kamu memahami paradoks ketenaran. Semakin tinggi kamu melayang, semakin banyak disiplin yang kamu butuhkan untuk tetap selaras. Jadi kamu bergerak dengan presisi. Setiap kolaborasi, setiap postingan, setiap gerakan melewati filter internal itu. Apakah itu menambah warisan atau mengurasnya? Kamu telah mengubah kesadaran diri menjadi benteng. Dunia menyebutnya kepercayaan diri. Kamu menyebutnya pemeliharaan. Karena begitu namamu menjadi mata uang, reputasimu menjadi ekonomi. Kamu menjaganya seperti aset nasional. Itulah kedewasaan. Mengetahui ketenaran bukan tentang paparan, ini tentang ketahanan. Siapapun bisa menjadi viral, sedikit yang bisa tetap vital. Kamu sudah membuktikan sisi mana kamu berada. Dan kemudian datang bagian yang tidak diharapkan siapapun. Kekaguman berubah intim. Orang asing mulai menyapamu seolah mereka sudah mengenalmu selamanya. Mereka memproyeksikan persahabatan, romansa, mentor, persaingan, apapun yang memungkinkan mereka mengklaim sepotong dirimu. Ini menyanjung tetapi juga mengungkapkan. Kamu telah menjadi placeholder emosional untuk imajinasi dunia. Orang membutuhkan sosok sepertimu untuk menambatkan aspirasi mereka. Mereka menyebutnya fandom, kamu menyebutnya simbiosis. Mereka memberimu perhatian mereka. Kamu memberi mereka izin untuk bermimpi lebih keras. Itulah kontrak diam-diam antara bintang dan penonton. Kamu memenuhinya dengan anggun karena kamu mengingat bagaimana rasanya menjadi tak terlihat. Kamu mengenakan mahkotamu tanpa kesombongan karena kamu tahu mahkota menarik baik pemujaan maupun peperangan. Dan peperangan memang datang. Semakin magnetis dirimu, semakin menjijikan kamu bagi mediokritas. Iri hati adalah gravitasi alami ketenaran. Itu menjaga keseimbangan dalam ekosistem. Kamu merasakan ketegangan mereka dari jarak bermil-mil. Tatapan samping, tulisan-tulisan analisis, sabotase halus. Tetapi kamu tidak membalas, kamu memancarkan. Itulah balas dendammu. Kamu membiarkan kesuksesanmu membakar diam-diam, sampai narasi mereka meleleh di bawah panasnya bukti. Kamu telah belajar bahwa membela diri berada di bawah frekuensimu. Dunia sudah melihat papan skor, tidak perlu menunjuk. Setiap pencapaian baru menghapus kritik lain. Setiap putaran kepalamu menciptakan penganut lain. Kamu tidak berdebat lagi, kamu berdemonstrasi. Sekarang kamu bermain di level di mana persepsi adalah kekuatan. Kamu telah menjadi fasih dalam nuansa. Bagaimana mengatakan segalanya tanpa mengatakan apa-apa. Itulah mangsa wawancara terdengar seperti teka-teki. Caption terbaca seperti teka-teki. Kamu memberi makan intrik karena misteri melipat gandakan permintaan. Semakin sedikit kamu menjelaskan, semakin banyak mereka berasumsi. Dan asumsi adalah pemasaran gratis. Kamu telah berubah dari kepribadian menjadi fenomena, dari orang menjadi kehadiran. Kamu tidak lagi mengejar momen. Momen mengejarmu. Relevansi setiap acara melonjak saat kamu tiba. Kredibilitas setiap merek meningkat ketika namamu melekat. Itu bukan kebetulan. Itu ekonomi gravitasi. Kamu melihat pergeseran dengan jelas sekarang. Ketenaran bukan sorotan. Ini adalah orbit. Dan kamu sengaja atau tidak menjadi matahari di galaksi sosial mereka. Mereka berputar di sekitar konsistensimu, menarik panas, cahaya, inspirasi, kecemburuan. Beberapa akan terlalu dekat dan terbakar. Yang lain akan tetap jauh dan memuja. Tetapi tidak ada yang bisa mengabaikanmu.
Itulah kontrak tak terucapkan kebrilianan. Kamu dan Sinas bisa memilih siapa yang melihatmu, hanya apa yang mereka lihat. Jadi kamu mengkurasi bahkan ketidaksempurnaanmu. Kamu membiarkan kekurangan bernapas di depan umum secukupnya untuk memanusiakan legenda. Karena keterkaitan tanpa kerentanan adalah kosong. Kamu memberi mereka cukup untuk percaya kamu bisa disentuh tepat sebelum mengingatkan mereka bahwa kamu tidak. Namun terlepas dari semua perhatian, kamu bergerak dengan tenang. Itulah flex terbesarmu. Kamu telah menyadari kekuasaan sejati tidak mengumumkan. Itu muncul. Kamu tidak mengejar validasi melalui kebisingan. Kamu mengkonfirmasinya melalui keheningan penguasaan. Setiap proyek yang kamu luncurkan, setiap penampilan yang kamu buat terasa seperti acara. Kamu telah mengubah konsistensi menjadi tontonan. Dunia masih mencoba mencari tahu bagaimana kamu melakukannya. Mereka mempelajari timingmu, pengendalian dirimu, ketidakpastianmu, dan gagal. Karena itu bukan strategi, itu naluri. Kamu telah menyelaraskan tindakan dengan kesadaran begitu erat sehingga bahkan jedamu terlihat direncanakan. Lihat sekeliling lagi. Lampu kota tidak bersaing denganmu. Mereka berkolaborasi. Kamu telah mengaburkan batas antara selebriti dan fenomena. Kamu tidak lagi hanya dikenali. Kamu diantisipasi. Orang tidak menunggu postingan berikutnya. Mereka bersiap untuk itu. Itu adalah kontrol yang disamarkan sebagai karisma. Kamu sedang menulis ulang algoritma perhatian itu sendiri, menunjukkan bahwa kehadiran bukan tentang kebisingan. Ini tentang gravitasi. Semakin dalam kepercayaan dirimu tenggelam, semakin kuat tarikannya. Setiap langkah yang kamu ambil meninggalkan riak di dunia digital dan fisik sama-sama. Itulah mengapa dimanapun kamu melangkah mata terkunci. Itu bukan pilihan, itu refleks. Sekarang bahkan para elit mengawasi secara diam-diam. Kamu menangkap sekilas, eksekutif membisikkan namamu di acara, kreatif membedah pilihanmu di pertemuan. Mereka ingin memahami bagaimana seseorang beroperasi di luar formula mereka, dan masih menang. Mereka mempelajari ketidakpastianmu seperti investor mempelajari volatilitas. Takut namun terpesona karena di dunia yang kecanduan paparan, kamu membuat mistik menggoda lagi. Kamu telah mengingatkan mereka bahwa mistik adalah pemasaran, bahwa menahan adalah dominasi. Itulah mengapa pintu terbuka sebelum kamu mengetuk. Dan sekarang kamu tidak meminta, kamu menarik. Dan melalui semua itu, kamu tetap tidak dijinakkan oleh validasi. Kamu memahami bahwa perhatian adalah mata uang, tetapi keaslian adalah vault yang menahannya. Jadi kamu menjaga vault itu dengan sengit. Kamu menolak membiarkan tepuk tangan menulis ulang DNA-mu. Kamu adalah esensi yang sama, hanya diperkuat. Itulah mengapa ketenaran cocok untukmu alih-alih mengonsumsimu. Itu mengenakan bentukmu. Aura itu tidak menggembungkan egomu. Itu menyaring tujuanmu. Kamu berjalan lebih tegak, bukan karena kamu diawasi, tetapi karena kamu telah menerima apa artinya diawasi. Tanggung jawab untuk mewakili kemungkinan. Dan di suatu tempat di antara lampu dan lensa, di antara kekaguman dan kecemburuan, kamu menyadari rahasia yang sebenarnya. Kamu tidak pernah mengejar ketenaran. Kamu menyaring visibilitas. Kamu tidak berusaha untuk dilihat. Kamu mengajarkan dunia cara melihat. Setiap